Saya tuh orangnya gampang banget mengeluh, masalah kecil aja bikin saya mengeluh, bikin saya mengasihani diri sendiri. Jadi akhirnya saya jadi orang yang kayak nggak punya masa depan gitu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang peduli dengan orang lain. Dan itu membuat diri saya stuck, jadi nggak maju. Tapi semenjak aku bergabung dalam komunitas di gereja, aku mulai ketemu orang-orang yang mulai mengajarkan pentingnya untuk kita peduli terhadap sesama. Sebagai salah satu pemimpin di dalam suatu komunitas, itu membuat saya termotivasi untuk tetap terus dekat kepada Tuhan. Saya pun juga merasakan sangat diberkati dan betul-betul ada pertumbuhan, ada perkembangan dalam diri saya. Saya melihat bahwa bukan saya aja yang punya banyak masalah, tapi orang-orang di sekitar saya masalahnya itu pun sangat besar, tapi mereka sangat kuat menghadapi masalah itu. Jadi lewat kedekatan saya dengan Tuhan, saya dapat memanifestasikan atau memotivasi rekan-rekan atau anggota-anggota di dalam komunitas saya. Lewat banyak hal, lewat sharing, lewat pembicaraan, lewat diskusi, saya juga menjadi lebih care, saya menjadi lebih peduli. Dan itu berdampak kepada saya jadi menjadi orang yang lebih kuat, bagaimana tahu harus menghadapi masalah. Puji Tuhan, aku mulai mengaplikasikannya di lingkungan sekitar aku, baik dari keluarga, teman-teman main, siapapun yang aku temuin, aku berusaha untuk mulai peduli dengan mereka. Dan lewat hal-hal yang dialami, saya juga diteguhkan dan saya juga merasa dikuatkan. Dan itulah mengapa komunitas menurut saya sangat penting. Karena saya di situ percaya bahwa apapun yang terjadi pasti Tuhan kasih yang terbaik buat saya dan pasti di situ ada rencana Tuhan yang indah. Banyak hal yang bisa membuat kita lebih bertumbuh di dalamnya. Jadi kalau kita mau hidup berdampak, hiduplah di dalam komunitas. Shalom Jemaat MCC dimanapun berada. Memasuki bulan yang baru ini kembali MCC mengusung sebuah tema yang menantang kita, yaitu berdampak melalui komunitas. Ketika Tuhan tempatkan kita dalam sebuah komunitas, baik itu sebuah kelompok kerja, kelompok rohani di gereja, atau di dalam sebuah kelompok sel, Dia menginginkan kita memiliki dampak bagi sesama. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Tujuan Tuhan menyelamatkan kita dan memerdekakan kita dari dosa bukan untuk bebas kembali melakukan perbuatan dosa, tetapi melayani seorang akan yang lain alias berdampak baik dan benar bagi sesama. Baik itu sesama orang percaya yang ada di lingkup pergaulan kita maupun terhadap sesama manusia pada umumnya. Di dalam Kristus kita diajar hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna dan berdampak bagi orang lain. Melalui melayani sesama, kita bukan hanya menjawab atau mencukupkan kebutuhan, tetapi secara bersamaan kita sedang mengikis sifat yang mementingkan diri sendiri dan menggantikannya dengan sifat kepedulian terhadap sesama. Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Ini juga berlaku dalam upaya bersama untuk melayani sesama, berdampak lebih luas, lebih besar, lebih lama, lebih baik, dan lebih berguna. Sehingga ada hasil yang maksimal dicapai untuk kebaikan orang lain. Jika kita mau berdampak melalui komunitas, mulailah hisapkanlah diri ke dalam kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam gereja wilayah. Kelompok kecil menjadi sarana untuk tumbuh kembang iman secara bersama. Tetapi di dalamnya kita juga menyediakan diri untuk dipakai Tuhan dalam melayani sesama. Terlibatlah bukan hanya dalam ibadah, diskusi, doa, dan aktivitas yang sifatnya hanya membangun iman pribadi. Tetapi terlibatlah secara bersama dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, doa-doa kita, dan kata-kata penguatan kita. Setiap aksi kita adalah kesaksian kita. Berdoalah untuk orang-orang yang sudah dilayani. Doa membuat kasih karunia sampai kepada orang lain. Sebab apa yang kita lakukan didukung oleh kekuatan Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan juga menguatkan kita untuk terus melayani sesama secara bersama. Di atas segalanya, kenakanlah kasih sebagai motivasi terbaik kita dalam melayani dan berdampak bersama melalui komunitas. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 3. "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku."
Setiap kebaikan yang dilakukan secara bersama di dalam kasih Kristus pasti akan berdampak kebaikan pula, baik yang menerima maupun yang melakukan kebaikan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.